Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan menjelaskan terkait Undang-Undang ITE pada pertemuan sebelumnya dan setelah UAS ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suknaji Pangestu, biasa dipanggil Aji. Saya dari TI 18A3 dan NIM saya 311810154. Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai aja pertemuan kita di presentasi hari ini. Oke, di sini subjeknya terdiri dari Undang-Undang ITE dan juga contoh kasus. Nah, kita mulai dari Undang-Undang ITE dulu ya. Oke, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti yang kita ketahui atau peribahasa, kalau ketentuannya berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan Indonesia. Oke, kita mulai lagi. Sejarah lahirnya dari Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang ITE mulai dirancang pada bulan Maret tahun 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Berikutnya, awal mulanya dari rancangan Undang-Undang ITE diberi nama Undang-Undang Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik, itu Undang-Undang IKTE. Berikutnya, rancangan Undang-Undang ITE dirancang mulainya oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerjasama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia. Berikutnya, universitas tersebut diantaranya Universitas Pajajaran, Instruktur Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Bangsa atau UPB, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Sejarah lahirnya Undang-Undang ITE, contohnya misalkan pada bulan September, lebih tepatnya tanggal 5 September tahun 2005, itu secara resmi dari presiden yang sebelum-sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan kalau rancangan Undang-Undang ITE kepada DPR melalui surat nomor R strip 70 strip pres strip 9 strip 2005. Oke, berikutnya menunjukkan Dr. Sopyan Ahmad Zali, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Muhammad Andi Matalata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Berikut ya. Dalam rangka pembahasan rancangan Undang-Undang ITE, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk tim antar departemen atau TAD. Berikutnya, melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 83 strip cap strip m.kominfo strip 10 strip 2005, lebih tepat ya, di tanggal 24 Oktober tahun 2005, yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri nomor
mohon maaf karena lagi ada ini. Jadi kita lanjut aja dulu. Oke, mohon maaf ya sebelumnya karena ibu saya tadi lagi beres-beresin baju yang ada di sini beserta ya itulah. Sorry ya teman-teman karena ibu saya tadi sempat terganggu karena lagi itu apa namanya lagi baju-baju kayak gini. Jadi kita akan lanjut dulu ya untuk sementara ya. Jadi untuk keputusan menteri itu lebih tepatnya di nomor 10 strip cap strip m.info strip 01 strip 2007, lebih tepatnya di tanggal 23 Januari tahun 2007. Berikutnya, Bank Indonesia masuk dalam tim antar departemen atau TAD sebagai pengarah Gubernur Bank Indonesia. Kemudian narasumber dari Deputi Gubernur yang membidangi sistem pembayaran sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi departemen terkait. Tugas tim TAD antara lain 1. Menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan rancangan Undang-Undang ITE. 2. Mengikuti pembahasan rancangan Undang-Undang ITE di Departemen Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Departemen Perwakilan Rakyat atau DPR merespon surat Presiden nomor R strip 70 strip pres strip 9 strip 2005. Kemudian dan membentuk panitia khusus atau pansus rancangan Undang-Undang ITE yang beranggotakan 50 orang, terdiri dari 10 fraksi di DPR RI dalam rangka menyusun daftar inventaris masalah atau DIM atas draft rancangan Undang-Undang ITE yang disampaikan pemerintah tersebut. Pansus rancangan Undang-Undang ITE menyelenggarakan 13 kali rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan berbagai pihak antara lain perbankan, lembaga sandi negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan kalangan administrasi atau akademisi. Dan mohon maaf, di luar ada bocah lagi nangis. Jadi kita dengerin dulu sampai selesai. Oke, mohon maaf karena di luar lagi ada bocah yang sedang nangis di tempat saya. Oke, langsung aja kita lanjut karena udah selesai akademisi. Dan pada bulan Desember tahun 2006, Pansus DPR RI menerapkan daftar inventarisasi masalah DIM sebesar 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung dalam Pansus Rancangan Undang-Undang ITE DPR RI.
Pada tanggal 24 Januari tahun 2007 sampai dengan 6 Juni tahun 2007, Pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sopyan Ahmad Dali dan Muhammad Andi Matalata yang membahas tentang DIM RUU ITE. Oke, berikutnya. Pada tanggal 29 Juni tahun 2007 sampai dengan 31 Januari tahun 2008 itu pembahasan tentang rancangan undang-undang ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja atau panja. Sedangkan untuk pembahasan RUU ITE tahap tim perumus atau timnus dan tim sinkronisasi atau timsin yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. Kemudian 18 Maret 2008 adalah naskah akhir untuk Undang-Undang ITE dibawa ke tingkat 2 sebagai pengambilan keputusan. Pada tanggal 25 Maret tahun 2008 itu ada 10 fraksi yang menyetujui rancangan Undang-Undang ITE diterapkan menjadi undang-undang. Oke, berikutnya mantan presiden yang terdahulu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah menandatangani naskah Undang-Undang ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 11 atau nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta dimuat dalam lembaran negara nomor 58 tahun 2008 dan tambahan lembaran negara itu. Berikutnya, untuk dasar pembentukan Undang-Undang ITE, yang pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggapkan atau terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kedua, globalisasi informasi telah mendapatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan melebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ya. Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Keempat, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Lanjut. Kelima, yaitu memanfaatkan teknologi informasi berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang keenam, pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan peraturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Penjelasan tentang Undang-Undang ITE. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Terus, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas
atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Berikut ya, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Berikut ya, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Berikut ya, hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikianlah pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Oke, Undang-Undang ITE atau bagian-bagian dari Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hukum di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Bagian Undang-Undang ITE terdiri dari bab 1. Itu ketentuan hukum, itu berada di pasal 1. Bab 2. Itu asas dan tujuan dari pasal 2 sampai pasal 3. Berikutnya, bab 3, informasi elektronik, itu berada di pasal 4 sampai dengan pasal 16. Berikutnya, bab 4, penyelenggaraan sistem elektronik, dari pasal 12 sampai dengan pasal 18. Oke, berikutnya adalah transaksi elektronik. Itu ada di pasal 19 sampai dengan pasal 25. Yang keenam, nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi itu termasuk ke dalam pasal 26 sampai pasal 28. Berikutnya, bab 7, pemanfaatkan teknologi informasi pelindungan sistem elektronik, itu di pasal 29 sampai 36. Oke, berikut ya. Penyelesaian sengketa dari pasal 37 sampai pasal 42. Bab 9, peran pemerintah dan masyarakat, itu di pasal 43 sampai pasal 44. Bab 10 tentang yurisdiksi atau yurisdiksi, itu maksudnya, itu termasuk ke pasal 45 sampai pasal 46. Bab 11 tentang penyidikan, itu di pasal 47. Bab 12 ketentuan pidana, itu dimasukkan ke dalam pasal 48 sampai pasal 52. Kemudian ketentuan peralihan, itu pasal 53. Dan terakhir, ketentuan penutup, itu di pasal 54. Oke, kita bahas dulu ya. Permasalahan hukum yang dihadapi. 1. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dalam perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Berikut ya.
Untuk penerapan teknis Undang-Undang ITE. Secara teknis, perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ITE ini dapat dilakukan antara lain dengan 1. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memacarkan, atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa aja yang tidak berhak untuk menerimanya. Atau yang kedua, sengaja menghalangi agar informasi yang dimaksud tidak dapat alias gagal diterima oleh berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan atau pemerintah daerah langsung. Oke, untuk secara resum aja, yaitu 25 Maret 2008 disetujuinya Undang-Undang ITE dengan ditandatanganinya oleh 10 fraksi. Undang-Undang ITE dirancang dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ditandatangani oleh mantan presiden kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Berikutnya, telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum telematika, hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain adalah digunakannya hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology. Tuh. Lanjut. Contohnya, contoh kasus dari Undang-Undang ITE. Contohnya, misalkan di sini ada kasus Krishuh Luna Maya yang dikabarnya dituntut karena melecehkan seksual oleh profesi wartawan, bukan jurnalistik. Kalau jurnalistik itu menulis dengan fakta atau bukti yang nyata. Kalau wartawan bisa menulis dengan abstrak. Dalam hal ini, kita pandang sebagai isu. Entertainment dengan kata yang tidak baik, contohnya pembunuh, pelakor atau pelacur, dan lain sebagainya. Semakin hari kasusnya, semakin ramai dibicarakan di setiap berita tersebut. Oke. Untuk analisa kasus ini ya macam-macam ya. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa penghinaan ringan itu tidak termasuk ke dalam cantuman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Alasannya disebabkan dari 1. Kualifikasi pencemaran disebutkan dengan pasal 27 ayat 3 secara tegas apabila pembentuk Undang-Undang ITE menghendaki penghinaan ringan termasuk di dalamnya. Meskinya kualifikasi penghinaan ringan dimasukkan pula di samping pencemaran, padahal kenyataannya tidak. Kedua, kualitas penghinaan ringan tidak sama dengan pencemaran nama baik. Lebih-lebih lagi kalau bukan fitnah. Tidak adil di luar logika. Hukum kualitas dua tindak pidana yang jauh berbeda diberikan ancaman dengan pidana yang sama persis. Itu. Berikut ya. Ini
Ada contoh lain dari kasus ini terkait Undang-Undang ITE, yaitu pada tahun 1991 seorang sekolah atau siswa masuk yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Letchwey atau lebih dikenal dengan hacker alias data stream cowboy, ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Graphics Air Force, NASA, dan Korean Automatic atau Atomic Research Instrumenter atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam integrasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking atau cracking dari seorang yang dikenalnya melalui internet dan menjadikan seorang mentor yang memiliki julukan yang bernama Kuji. Apa itu Kuji? Agak tahu. Lebih hebatnya lagi kalau hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keadaannya. Hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 1995, giliran Kevin Mitnick diganjar hukuman penjara untuk yang kedua kalinya. Dia dituntut dengan tuduhan telah mencuri sekitar 20.000 nomor kartu kredit. Bahkan ketika ia bebas, ia menceritakan kondisinya ketika di penjara yang tidak boleh menyentuh komputer. Apa itu? Komputer lainnya. Kayak berikutnya, analisa kasus. Seharusnya Richard Pugh itu belajar lagi dengan umurnya itu tidak untuk sebagai hacking atau cracking yang menjadi penjahat dunia maya. Dia masih bisa mencari atau belajar yang bermanfaat lainnya. Sebagaimana para pengguna internet atau yang memiliki kemampuan tentang IT dapat menggunakan kemampuannya untuk hal yang berguna. Kemudian dengan sanksi menjerat para pelaku ini yakni dikenakan pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun yang melanggar, menerobos, melampaui, atau mencebol sistem pengamanan alias cracking, hacking, illegal access lainnya. Dengan ancaman pidana pasal 46 ayat 3. Setiap orang yang melabuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau paling banyak itu dendanya sebesar 800 juta rupiah. Wow, amazing. Contoh lain, misalkan kasus video porno Ariel Peter Pan atau Ariel Noah lah telah gimana ya ceritanya dah. Jadi gini, kasus video porno Ariel Peter Pan atau Noah dengan seorang wanita cantik yang nggak tahu inisialnya apa. Kemudian video tersebut telah diunggah di internet oleh seorang yang berinisial RJ. RJ itu siapa? Apakah temannya dari Ariel Noah atau bukan? Gitu. Dan kasus ini telah selesai dan Ariel Peter Pan atau Noah telah dibebaskan. Secara analisa khusus atau kasus,
Seharusnya Ariel, Luna, dan Cut Tari tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar norma atau etika di agama, bangsa, negara, nusa, dan lain-lain. Kesalahan mereka pun pertama karena apa yang mereka lakukan didokumentasikan. Kemudian, untuk seharusnya tidak mencampurin urusan pribadi dengan melakukan penyebaran video lewat internet, karena bukan hanya orang-orang dewasa yang dapat melihat, tetapi anak kecil pun bisa melihatnya. Padahal, kasus tersebut telah melakukan modus sasaran sehingganya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum. Pengunggahan dan orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diseret ke pasal-pasal sebagai berikut, yaitu Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 56 dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun penjara atau dengan denda minimal 250 juta rupiah sampai dengan 6 miliar rupiah, dan atau pasal 282 ayat 1 KUHP. Itu dia. Lanjut. Ini latihannya bisa kalian lihat secara lebih detail. Tapi jangan bahas ini ya. Oke, berikutnya kita akan membahas seputar kesimpulannya. Kesimpulannya coba aku cek dulu ya. Kesimpulannya ini aja ya. Kesimpulannya setuju. Jadi, untuk kesimpulan pada episode kali ini yaitu kebenaran tidak pihak penghinaan atau pencemaran nama baik di internet yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE diawali atas keinginan legislatif untuk memasukkan sebuah jenis perbuatan yang dilarang baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus yang perbuatannya dapat terjadi dengan menggunakan atau melalui sistem komputer sebagai cybercrime. Dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU ITE, perbuatan penghinaan, fitnah, berita bohong itu berpotensi menjadi penggunaan internet, dan aturan-aturan hukum tradisional tidak mampu untuk menjangkau kejahatan tersebut. Penghinaan di internet bukanlah merupakan norma hukum baru, melainkan hanya mempertegas norma hukum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam bab 16 KUHP ke dalam undang-undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik. Dengan demikian, keberlakuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yaitu pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP terkait dengan adanya pembedaan ancaman antara pasal 310 dan pasal 311 KUHP dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dianggap sebagai waktu atau suatu kewajaran yang sah karena penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat
berjangkauan luas dan memiliki dampak yang masih digunakan. Berikutnya, hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat termasuk dengan menggunakan sarana internet merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan pasal 19 Komitmen Internasional Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang RI tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembatasan dengan syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan pornografi anak, menyebarkan ujaran kebencian, asutan publik untuk melakukan genosida atau advokasi nasional, ras, atau agama yang bisa memicu asuhan diskriminasi, kekerasan, atau pemusuhan, hate speech, terkait dengan pengaturan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di internet. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE berkaitan dengan pembatasan kebebasan berekspresi tidak dapat ditemukan adanya alasan pembatasan yang sah dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE memiliki rumusan yang tidak jelas atau multitafsir. Pasal tersebut juga tidak jelas unsur mana yang menjadi perstandel definisinya dan tidak jelas reputasi siapa yang dilindungi, apakah individu, korporasi, pemerintah, atau negara. Ketidakjelasan pembatasan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mempertegas bahwa ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai pembentuk pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi. Sarannya, bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran, yaitu 1. Indonesia sebagai negara yang menganut budaya ketimuran tidak memungkinkan untuk menghapuskan penghinaan sebagai salah satu tindak pidana karena nama baik merupakan bagian yang melekat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Dan nomor 2 yaitu ketidakjelasan rumusan dan ketidakjelasan kepentingan yang dilindungi membuat keberadaan pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 terkait dengan tindak pidana penghinaan bukan memberikan direct efek bagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, tetapi malah memberikan blinding effect terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi dan pendapat. Oke, udah gitu aja. Terima kasih atas presentasinya pada pertemuan hari ini dari awal di slide 1 sampai slide 31 yang ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ngomongnya kata-kata yang salah atau gangguan yang tadi yang dijelasin, mohon untuk dimaafkan ya yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.